Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, lanjut. Seperti biasa, yang belum tekan tombol like dan aktifkan logo loncengnya, bantu Mimin tekan terlebih dahulu. Oke, gas. Bab 2111 sampai bab 2115. Sejak Yao Feiyun juga ditangkap oleh istana Wanlong, Ye Chen tidak terburu-buru pergi ke New York lagi. Menurut rencananya, pertama-tama dia meminta Hattori Kazuo untuk memotong telinga Yao Feiyun, mengurungnya dengan Fei Haoyang, dan menakut-nakuti mereka berdua selama 1 malam, lalu menunggu sampai dia pergi ke New York untuk mengalahkan mereka satu persatu. Gu Qiuyi juga seorang gadis yang berpengetahuan luas. Insiden Fei Haoyang tidak berdampak apapun padanya. Sehari setelah Ye Chen meminta Hattori Kazuo untuk menculik Fei Haoyang, dia melupakan insiden itu. Akhirnya, saya berkonsentrasi pada persiapan berikutnya konser. Gu Qiuyi sibuk dengan konser sepanjang hari ini. Untuk bekerja sama lebih baik dengan tim, agensinya menyewa pusat tari di New York khusus bagi Gu Qiuyi untuk berlatih koreografi dengan penari cadangannya. Setelah kembali ke hotel pada malam hari, Gu Qiuyi baru saja mandi dan bersiap untuk beristirahat ketika asistennya Chen Duoduo mengetuk pintu dan masuk dan berkata kepadanya, "Qiuyi, Fei Suebin dari keluarga Fei menelepon dan ingin untuk mengundangmu ke rumah mereka untuk makan besok siang." Fei Suebin? Gu Qiuyi mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah itu ayah Fei Haoyang?" "Itu benar." Chen Duoduo mengangguk dan berkata, "Itu dia, maksudnya adalah bahwa kakek Fei Haoyang ingin bertemu dengannya, kamu." Gu Qiuyi berkata tanpa berpikir, "Jangan pergi, katakan tidak." Chen Duoduo berkata dengan tergesa-gesa, "Qiuyi, keluarga Fei memiliki pengaruh besar di New York. Jadi aku khawatir tidak pantas untuk menolak secara langsung." "Apa yang salah dengan itu?" "Cocok." Gu Qiuyi, yang selalu rendah hati, menunjukkan ekspresi jijik yang jarang terjadi, dan berkata dengan dingin, "Betapa berpengaruhnya mereka keluarga tidak ada hubungannya denganku. Jika aku tidak memintanya untuk meminjam uang atau memintanya melakukan sesuatu, dia bahkan orang terkaya di dunia. Aku tidak perlu memberinya muka." Setelah mengatakan itu, Gu Qiuyi menambahkan, "Lagi pula, tidak perlu menebak apa niat mereka ketika mengundang saya makan malam. Mereka hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mencari tahu dari saya, bagaimana Fei Haoyang menghilang. Pada akhirnya, saya masih ingin untuk menemukan saudara Ye Chen, dan saya tidak akan memberi mereka kesempatan." Chen Duoduo berkata tanpa daya, "Jika kita meninggalkan New York dan Amerika Serikat besok, Anda tidak perlu mengatakan itu." Saya langsung menolaknya. "Tetapi kami masih memiliki banyak pertunjukan di Amerika Serikat, dan saya sangat takut keluarga Fei akan menyusahkan kami." Gu Qiuyi berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa, kami tidak akan melakukannya. Jika mereka terbiasa dengan masalah mereka, tolak saja mereka. Sisanya akan dihadang oleh tentara dan ditutupi oleh air dan tanah, oke?" Chen Duoduo mengangguk dan berkata, "Mendengarkanmu membuatku merasa lebih baik. Aku akan memberikannya padamu sekarang." Menolak untuk pergi. Kemudian, Chen Duoduo keluar dari kamar Gu Qiuyi, mengangkat telepon dan menelepon kembali Fei Suebin. Ketika panggilan itu tersambung, dia berkata dengan suam-suam kuku, "Maaf, Tuan Fei, Nona Gu harus pergi, mempersiapkan pertunjukan baru-baru ini. Ada banyak hal yang harus aku lakukan dan aku tidak punya waktu untuk datang dan mengganggumu. Mohon maafkan aku." Fei Suebin tidak menyangka bahwa Gu Qiuyi ini bahkan berani menolak undangan keluarga Fei. Dia tiba-tiba berkata dengan marah, "Tidak peduli seberapa sibuknya Nona Gu, dia selalu punya waktu untuk makan. Ada, kan?" Chen Duoduo tersenyum dan berkata, "Maaf, kami benar-benar tidak punya waktu saat ini." Setelah itu, Chen Duoduo dengan cepat berkata, "Tuan Fei, ada hal lain yang harus saya lakukan, jadi saya akan menutup telepon dulu." Dengar, ada sinyal sibuk di telepon, dan Fei Suebin sangat marah. Dia segera melapor kepada ayahnya di samping,
Ayah, gadis bernama Gu itu menolak, benar-benar tidak masuk akal. Fei Sanhai juga sedikit kesal dan berkata dengan dingin, gadis kecil ini agak sombong. Setelah itu, Fei Sanhai dia melambaikan tangannya dan berkata dengan tegas, bukankah dia datang ke New York untuk mengadakan konser? Anda mengatur seseorang untuk membeli tempat pertunjukannya, dan kemudian memberitahu timnya bahwa seluruh tempat akan ditingkatkan dan pertunjukan akan ditunda, tanpa batas waktu. Adapun tempat tersebut menandatangani kontrak dengannya, dan kami akan memberikan kompensasi kepadanya sesuai dengan harganya. Saya akan melihat apa yang dia lakukan ketika waktunya tiba. Keesokan paginya, Gu Qiuyi bangun pagi untuk mandi dan bersiap untuk pergi ke pusat dansa untuk melanjutkan latihan. Karena Ye Chen tidak datang ke New York kemarin, dia sedikit khawatir. Jadi dia berinisiatif mengirim pesan kepada Ye Chen dan bertanya apakah dia berencana datang ke New York hari ini. Ye Chen awalnya berencana pergi ke sana hari ini dan mencari cara agar Fei Haoyang dan Qiao Feiyun berbicara, memberitahu mereka semua tentang perbuatan yang telah mereka lakukan, dan kemudian menemukan cara untuk memperbaiki bukti. Selama kita mendapatkan buktinya, sisanya akan mudah diselesaikan. Agar tidak membuat istrinya Xiao Churan curiga, dia menggunakan alasan membantu Gu Qiuyi menyesuaikan Feng Shui, berencana untuk naik helikopter ke New York langsung setelah istrinya pergi ke sekolah. Oleh karena itu, ketika dia menerima pesan teks Gu Qiuyi, dia langsung menjawab, saya akan pergi ke sana nanti, tetapi ada sesuatu yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Gu Qiuyi berkata, Saudara Ye Chen, saya harus berlatih di pusat dansa hari ini. Jika kamu tidak terburu-buru, jika kita kembali, kita bisa makan bersama di malam hari. Ye Chen langsung setuju. Ketika Gu Qiuyi melihat Ye Chen setuju, dia tentu saja sangat senang. Dia segera membuat janji dengannya, lalu dengan senang hati menutup telepon dan bersiap untuk pergi keluar. Pada saat ini, Chen Duoduo berlari dengan panik dan berkata, Qiuyi, ini tidak bagus. Tempat pertunjukan mengirimkan pemberitahuan yang mengatakan bahwa tempat tersebut perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Waktu yang diperlukan tidak dapat ditentukan, dan pertunjukan akan dilakukan, ditunda tanpa batas waktu. Apa? Gu Qiuyi terkejut dan berseru. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah kita sudah menandatangani kontrak dengan mereka dan membayar 50% deposit di muka? Mereka tidak takut apa yang ditandatangani hitam putih. Pelanggaran kontrak. Chen Duoduo berkata tanpa daya, mereka mengatakan bahwa kami akan diberi kompensasi 10 kali lipat sesuai kontrak. Gu Qiuyi bahkan lebih terkejut setelah mendengar ini, dan dengan cepat bertanya, apa yang terjadi? Saya telah membuka begitu banyak permainan. Ini adalah pertama kalinya sebuah konser di mana venue secara proaktif melanggar kontrak. Chen Duoduo menjelaskan, saya mendengar bahwa venue baru saja berpindah tangan kali ini pagi, dan seluruh tempat, bersama dengan semua perangkat keras, semua kontrak, hutang, dan piutang, tunggu, semuanya dialihkan ke pembeli baru, dan kontrak kami secara alami dialihkan ke pembeli baru. Pembeli baru ini menjelaskan bahwa dia tidak kekurangan uang, jadi dia langsung membayar 10 kali lipat ganti rugi ke rekening kami. Setelah mendengar ini, ekspresi Gu Qiuyi tiba-tiba menjadi serius. Dia menganalisis dengan serius, 10 kali kompensasi jelas bukan jumlah yang kecil. Tidak ada seorang pun melakukan bisnis akan membuat keputusan seperti itu, karena dengan melakukan itu, dia tidak memiliki kepentingan sama sekali, kecuali dia tidak peduli sama sekali. Chen Duoduo bertanya dengan cepat, maksudmu, seseorang dengan sengaja mencoba menyakiti kita? Gu Qiuyi mengangguk dan berkata tanpa berpikir, saya kira masalah ini dilakukan oleh keluarga Fei. Jangan khawatir, tunggu sampai keluarga Fei menghubungi Anda. Chen Duoduo bertanya dengan tergesa-gesa. Qiuyi, bagaimana jika Fei Suebin menggunakan ini sebagai memeras dan memaksamu pergi ke keluarga Fei? Apa yang akan mereka lakukan? Dia pasti mencarimu untuk mengadilinya. Gu Qiuyi berpikir sejenak dan berkata, jika dia berani mengatakan ini, saya akan bertanya pada saudara Ye Chen untuk menemaniku. Bagaimanapun, kakak Ye Chen akan segera datang ke New York. Selama ada dengan kakak Ye Chen di sini,
Aku tidak perlu takut, aku masih tidak percaya. Siapa yang bisa menggangguku di depan kakak Ye Chen? Ketika Chen Duoduo mendengar Gu Qiuyi menyebut Ye Chen, matanya langsung berbinar dan dia berseru, "Ya, temukan saudaramu Ye Chen. Jika keluarga Fei berani mengganggumu, biarkan saudaramu Ye Chen mengalahkannya. Keluarlah dariku." Gu Qiuyi berkata dengan canggung, "Bisakah kamu menjadi lebih anggun?" Chen Duoduo cemberut dan berkata, "Aku biasanya sangat anggun, tapi yang terbaik adalah jangan main-main denganku. Jika kamu main-main denganku, aku tidak peduli apakah kamu seorang wanita atau bukan. Jika saudaramu Ye Chen dapat menendang Fei Suebin itu ke tanah, aku, Chen Duoduo, pasti akan naik dan memperbaiki kakinya yang buruk." Gu Qiuyi bergetar kepalanya tak berdaya. "Tidak ada yang bisa kulakukan terhadapmu." Kemudian, dia melihat waktu dan berkata, "Ayo pergi ke pusat dansa untuk berlatih dulu." Chen Duoduo bertanya dengan tergesa-gesa, apa yang harus dilakukan keluarga Fei? Jika tidak bisa dilakukan, pertunjukan pasti akan dibatalkan. Tidak apa-apa. Gu Qiuyi melambaikan tangannya, tujuan keluarga Fei adalah untuk menemui saya, bukan untuk mengganggu pertunjukan. Mereka harus menelepon kamu segera. Gu Qiuyi menebak dengan benar. Sebelum meninggalkan hotel, Chen Duoduo menerima telepon dari Fei Suebin. Di telepon, Fei Suebin bertanya sambil tersenyum, "Saya katakan sebelumnya bahwa saya ingin mentraktir Nona Gu makan malam. Apakah Anda punya waktu untuk menjaga Nona Gu?" Chen Duoduo membuka pintu dan masuk ke kursi penumpang, dan berkata dengan marah, "Tuan Fei, Anda juga orang terkenal di New York, agak tidak pantas menggunakan taktik sekecil itu untuk menargetkan Qiuyi kami, bukan?" Fei Suebin berpura-pura bodoh dan berkata, "Oh, Nona Chen, apa yang kamu bicarakan? Kami tidak ada hubungannya dengan Nona Gu. Saya sangat menghargainya. Bagaimana Anda bisa menggunakan trik apapun pada Nona Gu?" Chen Duoduo tidak repot-repot berbicara omong kosong dengannya, dan bertanya langsung, "Jika Anda laki-laki, katakan sejujurnya, apakah Anda membeli tempat di mana kami tampil? Apakah itu daun?" "Iya." Fei Suebin mengakui tanpa ragu-ragu, tempat tersebut memang dibeli oleh salah satu perusahaan kami, dan sejujurnya, renovasi terakhir tempat itu adalah setahun yang lalu. Menurut kami, ini jauh lebih ketinggalan zaman. Jadi kami berencana menginvestasikan banyak uang untuk meningkatkannya di semua aspek. Nona Gu adalah bintang internasional, dan kami tentu tidak bisa membiarkan dia menderita ketidakadilan sedikit pun. Jadi yakinlah bahwa setelah pembangunan tempat kami selesai, kami akan mengundang Nona Gu untuk datang dan mengadakan pesta, konser sesegera mungkin, dan saya jamin kami tidak akan pernah memungut biaya sepeser pun untuk biaya venue. Chen Duoduo sangat marah. Sehingga sambil mengertakkan gigi, dia menahan amarahnya dan bertanya, "Tuan Fei, ayo buka jendela atap saja dan berbicara terus terang. Dan Anda dapat memberitahu saya bagaimana memastikan bahwa pertunjukan kami diadakan sesuai jadwal." Fei Suebin tersenyum dan berkata, "Bukan tidak mungkin untuk mengadakannya sesuai jadwal, tetapi hanya saja kami telah menginvestasikan banyak tenaga dan material, sumber daya untuk mempersiapkan peningkatan, dan banyak pertunjukan berikutnya telah ditunda, dan kami juga telah memberikan kompensasi banyak kerusakan yang dilikuidasi. Jika Nona Gu benar-benar ingin tampil sesuai jadwal, dia sebaiknya meluangkan waktu untuk makan bersama dan duduk dan ngobrol baik-baik, ngobrol." Chen Duoduo berkata dengan dingin, "Saya tidak bisa membuat keputusan mengenai hal ini. Saya ingin meminta instruksi Nona Gu dan saya akan menghubungi Anda lagi nanti, oke?" Kata Fei Suebin, "Kalau begitu aku akan menunggu kabar baiknya." Chen Duoduo menutup telepon dan bertanya pada Gu Qiuyi, "Qiuyi, bagaimana menurutmu? Apakah aku berjanji padanya atau tidak?" Gu Qiuyi berkata, "Saudara Ye Chen akan datang ke New York segera. Ayo latihan dulu. Saya akan menelepon saudara Ye Chen pada siang hari untuk bertanya," tanya dia. Pada jam 9 pagi, Ye Chen naik helikopter dan tiba di Long Beach, New York. Pesawat terbang langsung menuju villa mewah yang disewa oleh Wan Po Jun, dan Wan Po Jun, Hattori Hanzo, Hattori Kazuo dan putranya keluar untuk menyambut mereka.
Ketika Hattori Hanzo melihat Ye Chen, dia sangat gugup. Dia dengan cepat melangkah maju dan membungkuk dan berkata, "Tuan Ye, saya Hattori Hanzo, pemimpin generasi ninja Iga ini. Saya tidak tahu bahwa Anda ada di New York dan memiliki banyak konflik. Bisakah Anda mohon maafkan saya?" Ye Chen mengangguk dan berkata dengan tenang, "Karena Anda dan Nona Ito pernah pergi ke Gunung Yeling untuk membantu saya akan melupakan masa lalu. Tetapi mulai sekarang, Anda Iga Ninja, kamu harus benar-benar mematuhi perintahku dalam segala hal. Aku akan mencarikanmu rumah yang bagus di Amerika Serikat, dan kamu tidak boleh berpikir untuk kembali ke Jepang lagi." "Ya, ya." Hattori Hanzo mengangguk dengan saleh. Sejak dia merekam video di mana dia mengakui bahwa dia telah melakukan serangan teroris, dia memahami bahwa pada dasarnya tidak ada jalan kembali ke Jepang. Selain mengikuti Ye Chen dengan tekun, dia tidak tahu pilihan lain apa yang ada untuk itu. Iga Ninja. Lagi pula, di manor lain yang hanya beberapa ratus meter dari villa ini, seluruh keluarga Fei sedang memutar otak untuk mencari keberadaan Ninja Iga. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa Ninja Iga akan berani melakukan perjalanan jauh dari sana. Jepang, lakukan tepat di depan hidungmu. Ye Chen sangat puas dengan sikap Hattori Hanzo. Dia mengangguk dan berkata kepada Wan Pojun, "Pojun, bagaimana kabar kedua orang itu?" Wan Pojun berkata, "Tuan Ye, kedua orang itu tergantung di ruang bawah tanah, sudah." Semuanya malam, Ye Chen mengangguk dan berkata dengan tenang, "Ayo pergi dan lihat." Ketika mereka berempat datang ke ruang bawah tanah, Fei Haoyang dan Qiao Fei Yun hampir kelelahan. Mereka tergantung di udara dan belum makan, minum, kekuatan fisik, daya tahan dan tenaga sudah lama terkuras, terutama Fei Haoyang. Karena datang lebih awal dan digantung dalam waktu lama, pergelangan tangannya sudah terkilir karena digantung, dan rasa sakitnya sangat menyiksa. Melihat Ye Chen datang, mereka berdua sangat ketakutan hingga gemetar. Fei Haoyang tahu bahwa Ye Chen tidak akan pernah melepaskannya, tapi dia masih menangis dan berkata, "Tuan Ye, tolong tunjukkan belas kasihan dan biarkan aku pergi. Tidak peduli berapa banyak yang kamu minta. Saya akan meminta keluarga saya untuk memberi Anda semua uang." Ye Chen melambaikan tangannya, "Oke, Fei Haoyang, tidak perlu mengatakan hal seperti ini, hemat energi Anda." Fei Haoyang masih menangis keras, memohon, "Tuan Ye, saya mohon, tolong beritahu saya berapa biayanya. Keluarga Fei pasti akan memuaskan Anda." Ye Chen berkata dengan dingin, "Fei Haoyang, mulai sekarang, aku tidak akan pernah mendengarmu lagi. Jika kamu meneriakkan kata memohon ampun, aku akan menyuruh orang-orang membuang setiap bagian tubuhmu sampai kamu menjadi manusia babi yang hanya memiliki tubuh dan kepalamu." Fei Haoyang sangat ketakutan sehingga dia hanya bisa diam. Saat ini, Ye Chen melihat ke arah Qiao Fei Yun di sampingnya dan bertanya dengan dingin, "Apakah kamu Qiao Fei Yun? Tahukah kamu bahwa aku sudah lama mencarimu?" Qiao Fei Yun gemetar ketakutan dan bertanya dengan gugup, "Kamu siapa itu? Sepertinya aku tidak menyinggung perasaanmu." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kamu mungkin tidak menyinggung perasaanku, tapi aku telah menyinggung perasaanmu." Qiao Fei Yun bertanya dengan wajah bingung, "Maaf, aku tidak mengerti." Ye Chen menatapnya, tersenyum sedikit dan berkata, "Aku membunuh saudaramu Qiao Fei Yu." Setelah mendengar ini, Qiao ekspresi Fei Yun tiba-tiba menjadi ngeri. Dia tahu apa yang paling dia takuti telah terjadi. Qiao Fei Yun takut dia akan berakhir seperti saudaranya, jadi dia melarikan diri ke New York dan bersembunyi di keluarga Fei. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa meskipun dia bersembunyi di rumah Fei, dia tidak akan bisa melarikan diri dari dalangnya. Orang yang menculik Fei Haoyang dan orang yang membunuh saudaranya ternyata adalah orang yang sama. Memikirkan kematian saudaranya, dia merasa ngeri dan tanpa sadar bertanya kepada Ye Chen, "Dendam apa yang saya dan saudara laki-laki saya miliki terhadap Anda? Mengapa kamu melakukan ini pada kami?" Ye Chen mencibir, "Kamu benar-benar tidak memiliki kesadaran diri sama sekali. Izinkan saya bertanya, apakah kamu tahu hubungan antara Li Xiaofen dan saya?
ketika Qiao Fei Yun mendengar 3 kata Li Xiaofen, dia sangat ketakutan. Bahkan Fei Haoyang di sampingnya sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Bagaimana mungkin Qiao Fei Yun tidak mengetahui bahwa Li Xiaofen, adik laki-lakinya, mengalami kecelakaan saat dia pergi menjemput Li Xiaofen dari laut. Dan Li Xiaofen adalah gadis yang diinginkan Fei Haoyang sebelumnya. Begitu dia mendengar bahwa Ye Chen memiliki hubungan keluarga dengan Li Xiaofen, Qiao Fei Yun tahu bahwa dia benar-benar mati kali ini. Fei Haoyang bahkan lebih ketakutan. Dia tidak pernah bermimpi bahwa 2 gadis yang dia inginkan berhubungan dengan Ye Chen. Bukankah dibutuhkan 2 kematian untuk memuaskan Ye Chen? Saat ini, Ye Chen memandang Qiao Fei Yun dan berkata dengan dingin, "Saya yakin dengan gaya akting Anda pasti menyimpan banyak informasi relevan tentang Fei Haoyang dan pelanggan lainnya. Jika Anda dapat mengambil inisiatif untuk mendapatkan informasi tersebut, Anda telah beri saya semua informasi, dan saya dapat memberi Anda waktu yang menyenangkan. Jika tidak, saya akan membiarkan Anda mengalami hidup yang lebih buruk daripada kematian." Qiao Fei Yun bergidik dan berseru, "Anda pasti ingin informasi itu ditangani Fei Jia. Jika Anda berjanji untuk menyelamatkan hidup saya akan menyerahkan semua informasi kepada Anda. Jika tidak, bahkan jika saya mati, saya tidak akan membiarkan Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan." Ye Chen tertawa dan berkata, "Kamu ada di tanganku. Apakah kamu hidup atau mati, itu bukan terserah kamu untuk memutuskan." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Wan Pojun dan berkata, "Pojun, bawakan obat-obatan yang kamu gunakan untuk menyiksa untuk mendapatkan pengakuan." Wan Pojun segera mengangguk dan berkata, "Baik, Tuan Ye." Setelah itu, dia berbalik dan keluar ruangan. Setelah beberapa saat, dia kembali dengan jarum suntik di tangannya. Ye Chen melirik jarum suntik itu dan berkata kepada Wan Pojun, "Datang dan perkenalkan mereka berdua." "Saya patuh." Wan Pojun segera mengangkat jarum suntik di tangannya dan berkata dengan dingin, "Apa yang ada di dalamnya setelah obat disuntikkan ke dalam tubuh Anda tubuhmu? Itu akan memperparah rasa sakitmu lebih dari 100 kali lipat. Pada saat itu, kamu harus menahan rasa sakit yang luar biasa bahkan untuk bernapas dan detak jantung. Bahkan jika kamu hanya ditusuk beberapa kali dengan ujung jarum, kamu akan menjadi derasa sakitnya menyiksa." Pada titik ini, Wan Pojun menambahkan, "Tapi jangan khawatir, benda ini hanya bekerja pada sistem saraf, jadi meskipun Anda merasa seperti akan mati kesakitan, hidup Anda tidak akan dalam bahaya, jadi kamu punya banyak waktu. Datang dan rasakan perasaan yang luar biasa dan menakjubkan ini." Setelah mendengar ini, mereka berdua begitu ketakutan hingga hampir pingsan. Ye Chen menunjuk langsung ke arah Qiao Fei Yun dan berkata kepada Wan Pojun, "Beri dia suntikan dulu." Setelah mendengar perintah tersebut, Wan Pojun segera melangkah maju dan langsung memasukkan jarum suntik ke paha Qiao Fei Yun. Qiao Fei Yun merasakan sakit hebat yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dengan cepat menimpanya. Kemudian, rasa sakit itu dimulai dari kakinya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Segera, dia merasakan pergelangan tangannya yang tergantung menjadi sangat sakit. Rasanya seperti meletakkan kedua tangannya di bawah roda kereta dan meremukkannya berulang kali, sangat menyakitkan. Dan gara-gara obat itu, perutnya yang sudah lapar seketika terasa sangat sakit hingga hampir pingsan. Setiap jenis rasa sakit yang dia alami jauh melampaui rasa sakit maksimal yang bisa disentuh oleh orang biasa. Jika persalinan seorang wanita adalah rasa sakit level 10, maka yang dia rasakan sekarang setidaknya level 100. Rasa sakit yang parah menyebabkan pembuluh darah di sekujur tubuhnya membengkak, dan dia berteriak dengan sedih. Dia menjalani penyiksaan yang sangat kejam. Dia hampir pingsan dan memohon dengan keras, "Tuan Ye, saya terlalu sakit. Saya terlalu sakit. Tolong bunuh saya benar-benar tidak tahan lagi." Ye Chen memandang dia. Terlihat sangat menyakitkan. Tanpa simpati di hatinya, dia berkata dengan dingin, "Ketika kamu memohon padaku, kamu mungkin juga berpikir tentang berapa banyak gadis lugu yang mengatakan hal yang sama kepadamu. Sudahkah kamu membiarkan mereka pergi?" Qiao Fei Yun teriak.
teriak, saya benar-benar tahu bahwa saya salah, Tuan Ye, tolong beri saya kesenangan. Ingin bersenang-senang, Ye Chen mencibir dan berkata, kecuali kamu mengambil semua informasi yang kamu simpan, jika tidak, aku akan menjaga hidupmu dan membiarkanmu mencoba perasaan ini sekali sehari. Setelah mengatakan itu, Ye Chen memandang Hattori Kazuo dan berkata dengan dingin, Hattori Kazuo, ambil sabukmu dan pukul dia sekuat yang kamu bisa. Hattori Kazuo tidak berani untuk tidak patuh sama sekali. Jadi dia segera melepas sabuknya, bergegas ke depan Qiao Feiyun, dan mengayunkan sabuknya seperti orang gila. Qiao Feiyun awalnya hanya mengenakan celana dalam, dengan seluruh tubuhnya terbuka, dan langsung dipukuli hingga berkeping-keping oleh Hattori Kazuo. Bagi Hattori Kazuo, setiap pukulan sama dengan memotong dagingnya berulang kali, dan rasa sakitnya hampir meledak di sekujur tubuhnya, seolah-olah setiap sel menderita rasa sakit yang luar biasa. Hattori Kazuo melepas ikat pinggangnya, dan Qiao Feiyun sudah sangat kesakitan hingga topi Tianling terasa seperti akan meledak. Dia benar-benar tidak sadarkan diri, namun rasa sakitnya tidak berkurang sama sekali, dan masih terus menghancurkan saraf dan kemauannya. Ye Chen berkata lagi saat ini, Po Jun, biarkan seseorang menyiapkan baskom berisi air panas. Saya ingin dia mencoba dan melihat apakah dia bisa merasakan perasaan dilemparkan ke dalam besi cair. Wan Po Jun berkata tanpa berpikir, oke. Tuan Ye, bawahan saya akan membuat pengaturan sekarang. Ketika Qiao Feiyun mendengar ini, dia menangis dan berkata, Tuan Ye, saya akan memberikannya, saya bersedia memberi Anda semua bukti. Tolong jangan menyiksaku lagi, tolong. Ye Chen mencibir dan berkata, Qiao Feiyun, sudah terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang. Aku memberimu kesempatan, tetapi kamu benar-benar tidak berguna. Setelah itu, dia berkata lagi, saya mendengar ini obatnya akan efektif setidaknya selama 2 jam. Anda harus memanfaatkan 2 jam ini dengan baik dan menikmatinya. Kita bisa membicarakan sisanya setelah Anda selesai menikmatinya. Usus Qiao Feiyun berubah hijau saat ini. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Ye Chen bahkan lebih jahat dari dirinya. Saat ini, anak buah Wan Po Jun masuk dengan membawa baskom berisi air panas. Air panasnya masih mengepul saat ini, dan sekilas suhunya tidak akan rendah. Ye Chen tahu bahwa jika baskom berisi air panas ini turun, meskipun Qiao Feiyun tidak akan tersiram air panas sampai mati, dia akan tersiram air panas yang parah. Rasa sakit asli akibat luka bakar itu sangat kuat, jika ditambahkan obat-obatan, kemungkinan besar dia akan mati karena rasa sakit tersebut. Namun, Ye Chen tidak peduli, jika dia benar-benar ingin menyiksanya sampai mati, bahkan jika dia memberinya pil peremajaan, dia masih bisa menghidupkannya kembali dan terus membuatnya mengalami rasa sakit yang luar biasa. Kalau tidak, aku akan merasa kasihan pada gadis lugu yang dibunuh oleh bajingan ini. Jadi, dia langsung mengambil baskom berisi air panas dari tangan tentara Istana Wanlong, dan kemudian tanpa ragu-ragu, menuangkan seluruh baskom ke Qiao Feiyun. Pada saat ini, ratapan kesakitan yang seperti neraka tiba-tiba terdengar. Qiao Feiyun tampak seperti babi yang ditelanjangi hidup-hidup, tergantung di udara dan berjuang mati-matian. Ye Chen tiba-tiba teringat sesuatu, menunjuk ke arah Fei Haoyang di sampingnya, dan berkata dengan dingin, Jun yang rusak, cepat dan beri kesempatan pada Tuan Fei, jangan biarkan dia menonton dari samping. Anda lihat Tuan Fei berkeringat begitu cemas. Fei Haoyang pingsan dan menangis, Tuan Ye, saya sangat takut, keringat, aku takut. Ye Chen berkata kepada Wan Po Jun, jangan khawatir tentang bagaimana dia berkeringat, beri dia kesempatan untuk menghiburnya dulu, Wan. Po Jun segera berkata, oke, Tuan, kamu, Ye Chen lalu dia bertanya, ngomong-ngomong Po Jun, apakah kamu punya tentara pecinta pria di Istana Wanlong, Wan? Po Jun mengangguk dengan canggung, kembali ke Tuan Ye. Pasti ada beberapa, semacam ini dari situasinya memang lebih umum sekarang. Ye Chen bertanya lagi, apakah ada di sini? Wan Po Jun mengangguk, seharusnya ada. Ye Chen melambaikan tangannya,
Mengapa kamu tidak bergegas dan membuat pengaturan untuk dua tamu terhormat itu? Kata-kata Ye Chen benar-benar membuat takut Qiao Feiyun dan Fei Haoyang. Keduanya menangis dan berteriak minta ampun hampir pada saat yang bersamaan. Tetapi Ye Chen menutup telinga terhadap permintaan belas kasihan mereka. Qiao Feiyun sangat ketakutan hingga dia pingsan. Lagi pula, persepsinya tentang rasa sakit sekarang diperbesar 100 kali lipat. Dia tidak bisa membayangkan rasa sakit seperti apa yang akan dia derita jika dia diatur. Jadi dia berseru, "Mengapa kamu melakukan ini pada kami? Sekalipun kami melanggar hukum, kami harus diadili berdasarkan hukum. Menurut hukum Amerika, yang paling bisa kami lakukan adalah penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Mengapa Anda memperlakukan kami dengan sangat tidak manusiawi?" "Tidak manusiawi?" Ye Chen bertanya. Dengan rasa ingin tahu, berkata, "Apa, ketika kamu menyiksa dan membunuh gadis-gadis tak berdosa itu, mengapa kamu tidak berbicara dengan mereka tentang apa arti kemanusiaan? Sekarang giliranmu yang tidak beruntung, dan kamu mulai berbicara denganku tentang kemanusiaan lagi. Apakah kemanusiaan dijalankan oleh keluarga Anda, Qiao?" Feiyun menangis dan berkata, "Sebenarnya bukan saya yang menyiksa dan membunuh gadis-gadis itu. Saya hanya bertanggung jawab mengatur orang untuk mereka. Semua pembunuhan telah dilakukan oleh Fei Haoyang dan yang lainnya, bukan hanya Fei Haoyang. Seperti dia setidaknya ada lusinan orang mesum lagi. Jika kamu bisa melepaskanku, aku pasti akan mengakui mereka semua untuk menebus dosa-dosa mereka." Ye Chen mengangkat alisnya. "Apa, kamu tidak membunuh orang itu? Jadi kamu tidak bersalah? Apakah kamu pikir kamu tidak bersalah jika menyerahkan orang kepada mereka? Nah, menurut teorimu, aku tahu tidak menyentuhmu atau memukulmu. Di sana juga akan menjadi orang-orang yang berdedikasi untuk proyek-proyek khusus yang akan diatur untuk Anda nanti. Melayani Anda, dalam hal ini, mengapa Anda masih mengatakan bahwa saya tidak manusiawi? Menurut Anda, saya sangat tidak bersalah. Apa yang saya lakukan? Dan kamu ingin menuduhku tidak berperi kemanusiaan?" Qiao Feiyun tahu bahwa dia sangat tidak bersalah. Meskipun dia bersalah dan pantas menerima kejahatannya, tidak mungkin untuk meminta pengampunan Ye Chen saat ini. Dia bisa hanya menangis dan berkata, "Tolong, saya bersedia memberi Anda semua informasi. Ini termasuk informasi setiap pelanggan, informasi tentang gadis-gadis yang terbunuh, serta berbagai video tersembunyi. Selama Anda membiarkannya aku pergi, aku akan memberikan semuanya padamu." Ye Chen bertanya dengan dingin, "Saat aku bertanya padamu tadi, kenapa kamu tidak mengatakannya? Aku baru saja menanyakan informasi itu padamu. Kenapa kamu tidak memberikannya kepadaku? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu lebih baik mati daripada mengambil informasi itu? Lalu aku akan membiarkanmu mencoba. Apa hidup yang lebih buruk daripada kematian?" Setelah itu, Ye Chen menambahkan, "Percayalah, Qiao Feiyun, kamu akan melakukannya. Serahkan informasi itu kepadaku cepat atau lambat." Fei Haoyang ingin mencabik-cabik Qiao Feiyun hidup-hidup saat ini, dan berteriak dengan marah, "Qiao Feiyun, kamu bajingan sialan, kamu sebenarnya diam-diam merekam videoku. Bagaimana kamu berjanji aku?" Qiao Feiyun disiksa oleh rasa sakit yang parah dan pingsan sejak lama. Berteriak seperti orang gila, "Tentu saja aku harus menyimpan bukti sialan itu. Kalau tidak, jika sesuatu terjadi suatu hari ketika skandal itu pecah, kamu bajingan akan menyerahkan semua kesalahan padaku. Apa yang harus aku lakukan?" Melihat mereka berdua mulai makan anjing lagi, Ye Chen berkata dengan jijik, "Kalian berdua, ingat, itu menghina. Mereka yang melecehkan orang lain akan selalu disalahgunakan oleh manusia. Beginilah cara Tuhan mengetahui yang baik dan yang jahat, dan surga mengetahui reinkarnasi." Setelah mengatakan itu, dia menoleh dan berkata kepada Wan Pojun, "Pojun, sisanya Anda yang mengaturnya. Saya akan datang kembali untuk berbicara dengan mereka dalam 2 jam. Wan Pojun segera mengangguk dan berkata, "Baiklah, Tuan Ye, saya akan mengaturnya." Ye Chen berjalan keluar dari ruang bawah tanah tanpa mengatakan apapun lagi. 2 jam kemudian, ketika Ye Chen kembali ke ruang bawah tanah,
Qiao Feiyun dan Fei Haoyang telah berubah menjadi mayat berjalan. Rasa sakit dan penghinaan yang luar biasa telah menghancurkan keinginan mereka berdua. Saat ini, keduanya merasa sangat menyesal. Saat ini, mereka benar-benar mulai menyesali perbuatan mereka sebelumnya. Dalam keadaan normal, bahkan jika mereka dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, mereka tidak akan menyesalinya. Hanya dengan membiarkan mereka merasakan rasa sakit yang pernah mereka timbulkan pada orang lain yang tidak bersalah tanpa alasan barulah mereka dapat benar-benar menyadari makhluk seperti apa mereka. Melihat Ye Chen masuk, Qiao Feiyun, yang sudah benar-benar tenang, menangis. Dia berjuang untuk merangkak ke arah Ye Chen, tetapi setelah rasa sakit yang parah, tubuhnya sudah kehilangan kekuatan. Dia hanya bisa menggeliat di lantai seperti belatung, dan meratap di mulutnya, "Tuan Ye, saya akan mengatakan apa saja. Tidak ada apa-apa, katakan padamu. Tolong beri aku istirahat." Ye Chen bertanya kepadanya, "Apa? Sekarang kamu tahu aku salah?" Aku tahu. Qiao Feiyun menangis dan berkata, "Aku bersalah. Aku pantas mati. Aku benar-benar minta maaf untuk semua gadis tak berdosa yang dibunuh olehku. Aku tidak meminta apapun. Aku hanya memintamu memberiku kesempatan untuk membayar demi hidup mereka." Bagi Qiao Feiyun, 2 jam terakhir ini lebih buruk daripada api penyucian di bumi, 10.000 kali lebih menakutkan. Saat ini, ketika dia memikirkan kemungkinan menanggung penyiksaan ekstrim seperti itu di masa depan, dia sudah melepaskan keinginannya untuk bertahan hidup jauh di dalam hatinya. Saat ini, dia hanya ingin mati secepat mungkin, dan lebih cepat lebih baik. Melihat pria ini serendah belatung, Ye Chen tidak bisa bersimpati padanya. Ye Chen tidak pernah perawan, menurutnya, jika seseorang melakukan kesalahan, dia harus membayar harga yang pantas atas kesalahannya. Ini adalah keadilan dan keadilan yang sejati. Jika kita tidak membiarkan orang-orang seperti itu jatuh dalam keputusasaan, bagaimana kita bisa menjadi layak bagi gadis-gadis tak berdosa yang disiksa hingga putus asa? Saat ini, Ye Chen memandang Qiao Feiyun dengan dingin dan berkata dengan tenang, "Saya dapat memberi Anda kesempatan, tetapi saya hanya akan memberikannya kepada Anda sekali. Anda harus menyerahkan semua bukti yang Anda miliki kepada saya, dan Anda tidak boleh menyembunyikannya. Apapun, selama Anda bekerja sama dengan jujur, mulai sekarang hingga hari kematian Anda, saya akan memberikan Anda perlakuan manusiawi terakhir." Qiao Feiyun mengangguk dengan cepat dan berkata, "Saya katakan, saya akan mengatakan apapun. Saya memiliki situs web yang terdaftar di Brasil, dan ini adalah server yang disiapkan di Brasil, dan saya menyimpan semua informasi di server itu." Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah Anda tidak takut diserang oleh peretas saat Anda mengunggah informasi rahasia seperti itu ke situs web?" Qiao Feiyun berkata dengan tergesa-gesa, "Situs web itu, di permukaan, hanyalah situs amal, dan tidak memiliki banyak lalu lintas. Jumlah sumbangan alam setiap bulan kurang dari $1.000, tampaknya sangat normal, dan tidak mencolok sama sekali. Peretas tidak akan menyerangnya sama sekali. Situs web, dan saya telah membangun firewall yang sangat kuat, jadi tidak mungkin peretas biasa bisa masuk." Setelah mengatakan itu, Qiao Feiyun menambahkan, "Hanya setelah memasukkan kata sandi manajemen khusus untuk situs web ini, Anda dapat memasuki halaman tertentu. Di beacon manajemen, semua informasi itu disimpan di beacon manajemen tertentu. Saya satu-satunya yang mengontrol akun dan kata sandi ini." Ye Chen mengangguk dan berkata kepada Wan Pojun, "Pojun, berikan dia pena dan kertas. Minta dia untuk menuliskan semua alamat situs web, nomor akun, dan kata sandi." Segera, Qiao Feiyun mengungkapkan semua informasi di situs web. Ye Chen dan Wan Pojun datang ke ruang pemantauan dan menggunakan komputer di sini untuk mengakses situs web. Seperti yang dikatakan Qiao Feiyun, website ini tampak seperti platform kecil untuk mendonasikan uang kepada penyandang disabilitas di Brasil. Website ini sangat kasar dan sepertinya dijalankan oleh sebuah organisasi kecil, yang tidak mencolok sama sekali. Namun, saat Wan Pojun memasukkan akun dan kata sandi Qiao Feiyun,
seluruh situs web segera berubah menjadi sebuah antarmuka. Di dalamnya, sejumlah besar file video disimpan berdasarkan nama orang yang berbeda. Wan Po-jun secara acak membuka salah satunya, dan dalam 10 detik setelah menonton videonya, dia dan Ye Chen sangat marah hingga pembuluh darahnya keluar. Seluruh tubuh Wan Po-jun terus gemetar, dan dia berkata dengan marah, "Tuan Ye, semua bajingan ini harus dipotong-potong." Ye Chen juga melihatnya dengan mata merah, dia tidak pernah menyangka bahwa di masa damai, akan ada binatang buas yang kejam dan tidak manusiawi berseragam. Yang lebih dibencinya adalah bahwa binatang-binatang berpakaian bagus ini semuanya disebut elit sosial dan orang-orang kelas atas di barat, tetapi metode mereka sangat kejam. Sekalipun Nazi melihat cara kejam beberapa orang, mereka mungkin akan merasa malu. Setelah membalik-balik beberapa video, tekanan darah Ye Chen melonjak. Dia memandang Wan Po-jun dan berkata dengan dingin, "Po-jun, aku akan memberimu tugas." Wan Po-jun berkata tanpa ragu-ragu, "Tuan Ye, tolong beritahu saya." Ye Chen berkata, "Anda mengatur orang-orangnya, segera mulailah menganalisis video dan file ini. Pastikan untuk mencari tahu berapa banyak orang yang mereka miliki dan berapa banyak gadis yang telah mereka bunuh. Cari tahu identitas setiap orang dan kemudian tarik daftarnya. Setelah saya selesai berurusan dengan keluarga Fei, saya akan menangani mereka satu persatu." Wan Po-jun segera berkata, "Saya patuh." Ye Chen mengunduh beberapa video Fei Haoyang ke ponselnya, dan kemudian berkata kepada Wan Po-jun, "Hampir cukup untuk membiarkan Fei Jianzong. Fei Kexin sedang berangkat." "Oke," Wan Po-jun berkata tanpa ragu-ragu, "saya akan memberi perintah sekarang." Ye Chen berjalan ke teras di luar. Teras lantai 4 hanya bisa melihat keluarga Fei tidak jauh dari sana, Manor. Melihat banyak orang berpatroli di rumah keluarga Fei, dia tidak bisa menahan senyum mengejek di bibirnya. Setelah malam ini, kaisar baru keluarga Fei akan jatuh. Saat ini, di Samudera Hindia yang luas, Fei Kexin kembali menyambut matahari terbenam berwarna merah muda. Sambil mengaguminya, dia merasa sedikit bingung. Di sisi kanan, samar-samar dia bisa melihat daratan. Dia tahu bahwa itu adalah Sri Lanka, yang dikenal sebagai Mutiara Samudera Hindia. Mau tidak mau ia merasa sedikit bingung. Ia merasa dari kemarin hingga hari ini, kecepatan kapal barang tersebut jelas melambat, sehingga setelah sehari semalam, kapal barang tersebut masih belum meninggalkan garis pantai Sri Lanka. Biasanya, hanya dibutuhkan 3 hingga 500 km untuk meninggalkan Sri Lanka. Meski kecepatan kapal barang ini tidak terlalu cepat, namun mampu menempuh jarak 6 hingga 700 km dalam 1 hari 1 malam. Saat dia masih bingung, Suruoli berjalan cepat ke geladak dan berjalan menuju Fei Kexin. Mendengar langkah kaki tersebut, Fei Kexin berbalik dan melihat bahwa orang yang datang adalah Suruoli. Jadi dia tersenyum dan melambai, "Ruoli." Suruoli tersenyum sedikit dan berkata kepada Fei Kexin, "Kexin, sudah hampir waktunya. Cepat dan kembali ke kamar untuk membersihkan." Berkemas, Fei Kexin bertanya dengan heran, "Apakah kamu tidak ingin berfungsi untuk kru? Apa yang kamu ingin aku kembali untuk membersihkan?" Suruoli berkata dengan sangat serius, "Saya ingin Anda kembali dan membersihkan. Tolong jaga barang-barang pribadi Anda, dan helikopter dari Istana Wanlong akan menjemput kami dalam setengah jam." Fei Kexin bahkan lebih terkejut. Dia bertanya dengan bingung, "Ruoli, bukankah Tuan Ye mengatur agar kita pergi ke Suriah? Saat ini, mari kita pergi ke Suriah. Kemana kita akan pergi?" Pada titik ini, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan gugup, "Tuan Ye pasti menyesalinya kan?" "Tidak, Tuan Ye jelas bukan orang seperti itu. Jadi kemana sebenarnya dia ingin kita pergi?" Suruoli tersenyum dan berkata, "Tuan Ye berkata, saya tidak bisa mengatakan kemana kita belum berangkat, bahkan saya belum tahu sekarang. Saya hanya tahu kita hanya punya waktu setengah jam untuk bersiap, helikopter akan membawa kita keluar dari sini ketika helikopter itu tiba. Pergi ke Colombo, ibu kota Sri Lanka." "Sri Lanka?" gumam Fei Kexin, menoleh untuk melihat daratan jauh di sebelah kanan, dan berseru,
Pantas saja kapal barang itu melaju sangat lambat akhir-akhir ini. Ternyata saya berencana untuk melakukannya. Ayo kita masuk, turun dari kapal di sini. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Surwoli dan bertanya, Ruoli, apakah kamu akan pergi ke Kolombo bersama kami juga? Ya. Surwoli tersenyum dan berkata, sesuai permintaan Tuan Ye, saya akan mengantar Anda ke tujuan Anda. Fei Kexin mengangguk sedikit dan bertanya, apakah kakek saya mengetahuinya? Surwoli berkata, saya akan memberitahu Anda segera setelah saya terima pesanannya. Tuan Fei dan Tuan Yuan, sebaiknya Anda pergi dan memberitahu mereka. Oke, Fei Kexin berkata dengan sedih di dalam hatinya, saya akan memberitahu kakek dan Tuan Yuan dan meminta mereka untuk cepat kemasi barang-barang mereka. Oke, Surwoli berkata, aku akan bersih-bersih juga, kita akan bertemu di dalam 25 menit. Fei Kexin berlari sepanjang perjalanan kembali ke kabin dari kapal barang. Fei Jianzong tidak melakukan apa-apa saat ini, menggunakan pisau untuk mencoba mengukir sepotong kayu bekas seukuran kepalan tangan. Potongan kayu ini adalah salah satu dari beberapa potongan kayu yang tidak sengaja ia ambil di kapal barang. Karena sangat bosan ia memungutnya dan mengukir sesuatu untuk mengisi waktu yang membosankan itu. Saat ini, pengawal pribadinya Yuan Zixu sedang menggunakan amplas halus yang dia temukan untuk membantunya memoles salah satu ukiran kayu yang sudah terbentuk. Sambil memoles, dia memuji, Tuan Fei, saya tidak menyangka Anda memiliki keterampilan seperti itu. Patung taraf ini seperti apa yang kamu ukir, itu sudah seperti aslinya. Fei Jianzong berkata sambil tersenyum, keinginan terbesar saya ketika saya masih kecil adalah menjadi seorang pemahat, dan saya juga belajar kerajinan itu dari seorang ahli selama beberapa waktu. Saat dia mengatakan itu, dia melirik ke tangan Yuan Zixu, patung taraf yang telah selesai berkata dengan serius, Tuan Yuan, taraf ini diberikan kepadamu. Jika aku pergi di masa depan, kamu dapat mengingatku. Yuan Zixu berkata dengan penuh syukur, terima kasih, Tuan Fei, untuk ini. Saya sangat menyukai patung taraf ini, dan saya pasti akan menjaganya dengan baik untuk memenuhi kebaikan Anda. Fei Jianzong mengangguk dan berkata sambil tersenyum, jika saya punya kesempatan di masa depan dan dapat menemukan sepotong gaharu yang bagus, saya akan melakukannya lagi. Saya akan mengukir satu untuk Anda. Yuan Zixu berkata tersanjung, tidak perlu, Tuan Fei, Yuan sangat berterima kasih untuk ini, Fei. Jianzong tersenyum tipis dan berkata, ketika saya mengucapkan terima kasih, seharusnya saya yang berterima kasih kepada Anda. Ya, Anda telah bekerja dengan rajin di sisi saya selama bertahun-tahun, dan Anda telah bekerja sangat keras dan mencapai banyak hal, dan sekarang Anda terlibat seperti ini karena saya. Sejujurnya, saya merasa sangat menyesal. Yuan Zixu buru-buru berkata, Tuan Fei, Anda sangat sopan. Ini semua karena saya. Tanggung jawab saya. Fei Jianzong mengangguk dan hendak berbicara ketika pintu tiba-tiba dibuka oleh Fei Kexin. Fei Kexin masuk dan melihat kakeknya dan Yuan Zixu di sana. Jadi dia buru-buru berkata, kakek, Tuan Yuan, Tuan Ye telah memerintahkan kami untuk segera mengemas barang-barang pribadi kami. Sebuah pesawat akan membawa kami ke Kolombo, ibu kota Sri Lanka, dalam setengah jam. Fei Jian He bertanya dengan heran, apakah Anda tidak pergi ke Suriah? Mengapa diubah menjadi Kolombo? Saya juga tidak tahu, Fei Kexin berkata, perintah Tuan. Kamu baru saja memberi disampaikan oleh Nona Su, dan Nona Su He juga akan pergi bersama kami. Aneh, Fei Jianzong mengerutkan kening dan mendecakkan bibirnya dan berkata, saya bisa mencari tahu jika kita pergi ke Suriah. Setelah itu semuanya, Istana Wanlong sudah mendirikan markas di sana. Kita pasti akan aman sesampainya di sana. Dijamin. Tapi kenapa kita pergi ke Kolombo? Yuan Zixu juga bingung dan berkata, Sri Lanka relatif kacau, dan Wanlong Istana tidak bisa menampung terlalu banyak orang di sana. Sudah pasti tidak Simen Suriah. Ye, kenapa kamu tiba-tiba mengubah rencanamu? Fei Kexin berkata tanpa daya, mari kita tidak membicarakan ini sekarang. Karena Tuan Ye meminta kita pergi ke Sri Lanka,
kita tentu tidak bisa menolak. Ini adalah berkah, bukan kutukan, dan kita tidak bisa menghindarinya. Kita hanya bisa memilih untuk percaya pada Tuan Ye, dan helikopternya akan segera tiba. Kita harus mengemas barang-barang dengan cepat. Fei Jianzong menghela nafas dan berkata dengan emosi, "Kesin benar, ini adalah berkah, bukan kutukan, dan itu adalah kutukan itu, tidak bisa dihindari, karena nyawa ini diselamatkan oleh Tuan Ye ya. Maka ikuti saja pengaturan Tuan Ye, kemasi barang-barangmu dan bersiaplah untuk pergi." Bersambung.